Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bagaimana menyikapi seseorang yang memotong jenggotnya karena disuruh oleh ibunya, dan dia pun memotong jenggotnya karena dia menganggap bahwa jenggot itu hanya sunnah, jadi bisa dipotong. Apalagi karena ibunya yang meminta, katanya takut dikatakan anak durhaka, jadi dia takut dikatakan anak durhaka jika tidak nurut kepada ibunya. Bagaimana pemahamannya? Yaitu sunnah apabila dikerjakan berpahala, dan apabila ditinggalkan tidak mengapa. Afwan, mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khair. Baik. Kalimat sunnah ketika diitlakkan oleh para ulama, ya, maka kalimat sunnah itu sebenarnya yang diinginkan adalah semua yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini perlu saya pahamkan dulu bahwa penggunaan sunnah dalam istilah para ulama itu ada dua penggunaan. Jadi istilah sunnah, ya, ada dua penggunaan. Ada penggunaan umum dan ada penggunaan khusus. Iya. Ya, jadi di sini saya akan rinci penggunaan kalimat sunnah di sisi para ulama ada dua penggunaan, ada penggunaan umum dan ada penggunaan khusus. Yang pertama dulu kita akan bahas adalah penggunaan kalimat sunnah dalam makna khusus. Kalau sunnah dalam makna khusus, maka dia tergantung ulama siapa yang menggunakan kalimat sunnah itu. Ada ulama ahli fikih, ada ulama ahli usul fikih, dan ada ulama ahli hadis. Maka mereka ketika menggunakan kalimat sunnah, ketika mereka mengucapkan kalimat sunnah, maka sunnah itu berbeda, ya, dalam penggunaan di sisi para ulama ahli fikih, berbeda dengan penggunaan kalimat sunnah di sisi para ulama ahli usul fikih, dan berbeda dengan penggunaan sunnah di sisi para ulama ahli hadis. Jadi tergantung ulama siapa yang menggunakan kalimat sunnah itu. Iya. Baik. Kalau sunnah menurut ulama ahli fikih, maka itulah sunnah yang paling dipahami oleh orang awam, manusia secara umum. Ketika ditelakkan kalimat sunnah, maka yang mereka tangkap yaitu amalan, perbuatan, kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa, tidak berdosa. Itu pengertian sunnah dalam makna yang pendek sekali. Ya, pengertian sunnah dalam makna, ya, ilmu fikih. Pengertian sunnah dalam makna, ya, ilmu fikih. Karena itu para ulama ahli fikih ketika mereka mengitlakkan kalimat sunnah, yang mereka inginkan seperti itu. Ya, jika dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Seperti sholat sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau yang wajib ditinggalkan kan berdosa. Ya, demikian pula puasa sunnah, demikian pula sedekah sunnah, demikian pula semua ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah seperti bersiwak, ya, pakai parfum, dilakukan dapat pahala ketika dilakukan dalam rangka takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, dan dia tidak berdosa jika dia meninggalkannya. Itu makna sunnah menurut ulama ahli fikih. Definisi sunnah menurut ulama ahli usul fikih, mereka berkata sunnah itu adalah ma sadara anin nabi sallallahu alaihi wasallam gairah Al-Quran. Semua yang bersumber dari Nabi SAW selain Al-Quran, maka itu sunnah namanya. Semua yang datang dari Nabi SAW selain Al-Quran, itu sunnah namanya. Kemudian yang ketiga, adapun menurut ulama ahli hadis, mereka katakan sunnah itu adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khuluqiyah aw khalqiyah. Sunnah itu adalah setiap apa saja yang disandarkan kepada Nabi SAW,
Apakah itu bentuknya ucapan, ataukah bentuknya amalan perbuatan, ataukah bentuknya takrir, Nabi membenarkan sebuah perbuatan, ya, ataukah dia adalah sifat Nabi dan akhlak Nabi SAW, atau sifat penciptaan badan beliau, ya, sifat penciptaan jasad dan postur tubuh beliau. Itu definisi sunnah menurut ulama ahli hadis. Jadi mereka ahli hadis berkata sunnah itu ada yang bentuknya ucapan Nabi, sunnah namanya. Perbuatan Nabi SAW sunnah juga namanya. Nabi mentakrir, ada orang berbuat di zaman Nabi SAW, Nabi tidak ingkari. Berarti itu adalah bagian dari sunnah, bagian dari agama dan syariat. Ya, karena kalau seandainya itu kemungkaran, pasti Nabi SAW melarangnya. Ya, ini definisi sunnah yang bermakna khusus, tergantung ulama siapa yang menggunakannya. Nah, kemudian yang kedua, penggunaan sunnah yang kedua, yaitu penggunaan umum. Ya, penggunaan apa? Penggunaan umum, yaitu sunnah ketika ditelakkan para ulama, yang mereka maksudkan dengan sunnah bermakna umum adalah semua yang datang dari Nabi SAW berupa syariat, mencakup Al-Qur'annya dan mencakup sunnah Nabi SAW itu sendiri. Ya. Dan sunnah di sini yang bermakna umum itulah Islam itu sendiri. Ya. Itulah Islam itu sendiri. Semua yang dibawa oleh Nabi SAW itu sunnah namanya. Jadi sunnah yang diinginkan di sini adalah semua yang datang dari Nabi SAW, melingkup Al-Qur'annya, sunnahnya, melingkup yang wajib, melingkup perintah yang sunnah. Ya. Maka dari sunnah yang dibawa oleh Nabi SAW ini, ada yang jika dikerjakan kita dapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Dan ada yang wajib dilakukan, kalau ditinggalkan kita berdosa kepada Allah. Bahkan ada dari sunnah Nabi SAW yang kalau kita tinggalkan orang itu bisa kafir, keluar dari Islam. Ya, nah, itu makna sunnah. Dan para ulama ketika mengitlakkan kalimat sunnah, ya, ketika mengitlakkan kalimat sunnah adalah semua yang datang dari Nabi SAW. Maka ada yang bersifat wajib, yang kalau ditinggalkan kalau ditinggalkan dia berdosa, seperti apa? Jenggot itu wajib. Memang sunnah namanya, sunnah bermakna umum, karena sunnah itu ajarannya Nabi SAW. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya tidak wajib, ada yang bersumber dari Quran, ada yang bersumber dari hadis. Itu sunnah semua namanya, sunnah yang bermakna umum. Ada yang kalau dikerjakan wajib, ditinggalkan orang bisa berdosa. Ada yang dikerjakan harus, kalau ditinggalkan orang bisa musyrik, orang bisa kafir. Sunnah semua namanya, ya. Maka jenggot sunnah. Tapi kalau dipotong orang berdosa. Kenapa? Karena jenggot itu hukumnya wajib. Terus kenapa dikatakan sunnah? Sunnah yang bermakna umum. Semua yang datang dari Nabi SAW namanya sunnah. Maka sholat juga sunnah namanya. Kalau ditinggalkan orang bisa terjatuh dalam kekufuran. Ya, sholat juga karena sunnah itu maknanya adalah at-tariqah, jalan yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka melingkup semua apa saja yang dibawa oleh Nabi SAW itulah sunnah. Nah, maka sunnah yang bermakna umum inilah yang seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari yang mengatakan wa'lam innal Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Ketahuilah bahwasannya Islam ini adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Semua yang datang dari Nabi SAW sunnah namanya, dikatakan juga dengan Islam. Dan Islam ini kata beliau la yaqumu li ahadihima illa bil akhar. Islam tidak akan tegak tanpa sunnah, sunnah tidak akan tegak tanpa Islam. Maka ini makna sunnah secara ya penggunaan umum. Dan kalau dia memotong jenggotnya, maka dia berdosa karena membiarkan jenggot tidak dipotong itu hukumnya wajib. Memotongnya adalah maksiat, dosa. Sama dengan celana cingkrang. Nabi bersabda, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Apa saja yang berada di bawah mata kaki, apakah itu sarung, celana, atau jubah menutupi mata kaki bagi laki-laki maksudnya, maka dia yang berada di bawah mata kaki itu semuanya nanti berada dalam neraka. Itu dalil menunjukkan bahwa seorang yang isbal itu dosa besar. Jadi kalau kita katakan mengangkat celana tidak menutupi mata kaki, mengangkat celana di atas mata kaki, kita katakan itu adalah sunnah Nabi, tapi bukan maknanya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa. Itu definisi sunnah yang maknanya sempit.
definisi sunnah secara khusus, ya, dalam makna pandangan para ulama ahli fikih. Ya, namun bukan sunnah itu yang diinginkan di pembahasan ini, ya. Naam. Bukan sunnah itu yang diinginkan dalam pembahasan ini. Taib. Jadi ada sunnah ini yang sifatnya wajib tapi namanya sunnah. Ya, sunnah yang bermakna umum. Sunnah yang